A. Pengertian indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham. Indeks ini merupakan yang menjadikan pedoman bagi investor untuk melakukan investasi khususnya saham di pasar modal. Indeks harga saham berfungsi sebagai indikator tren pasar di mana pergerakan indeks harga saham menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, apakah pasar sedang mengalami keaktifan atau malah relatif lesu. Dengan indeks harga saham, investor dapat mengetahui tren pergerakan harga saham yang sedang terjadi, apakah sedang stabil, naik, atau turun. B. Jenis-jenis indeks harga saham. Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks yang menggunakan semua emiten di Bursa Efek Indonesia untuk dijadikan sebagai komponen dalam perhitungan indeks harga. Kenaikan dan penurunan IHSG bukan mengindikasikan bahwa semua harga saham di BEI mengalami penurunan atau kenaikan. Alasannya adalah karena apabila IHSG naik, maka sebagian besar harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia cenderung naik daripada harga saham yang sedang mengalami penurunan dan sebaliknya. 2. Indeks sektoral. Dalam Bursa Efek Indonesia kita mengenal 10 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan perdagangan, dan jasa, serta manufaktur. Indeks sektoral menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Misalnya, indeks sektoral pertanian akan menggunakan semua data perusahaan tercatat yang tergolong dalam sektor pertanian. 3. Indeks LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat terliquid atau memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Kriteria-kriteria pemilihan saham LQ45 sudah ditentukan. Indeks LQ45 akan selalu direview dan diganti setiap 6 bulan. 4. Jakarta Islamic Index. Indeks harga saham berikutnya berhubungan dengan investasi syariah, yaitu Jakarta Islamic Index. JII terdiri dari 30 saham yang masuk dalam kriteria syariah atau daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Bapepam LK dengan pertimbangan kapitalisasi pasar dan likuiditas. 5. Indeks Kompas 100. Indeks ini mirip-mirip dengan LQ45 tetapi jumlahnya 100 dan memiliki perbedaan kriteria. Indeks Kompas 100 terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Indeks Kompas 100 direview dan diperbaharui setiap 6 bulan. 6. Indeks Bisnis 27. Indeks Bisnis 27 lahir berdasarkan kerjasama Bursa Efek Indonesia dalam Harian Bisnis Indonesia. Indeks Bisnis 27 terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal, atau likuiditas, transaksi, dan akuntabilitas serta tata kelola perusahaan. 7. Indeks Pevindo 25. Indeks Pevindo 25 lahir atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating Pevindo. Rating ini berguna untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah. Indeks Pevindo 25 terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti total aset, tingkat pengembalian modal, opini akuntan publik, likuiditas, dan jumlah saham yang dimiliki publik. 8. Indeks Rika Hati. Indeks Rika Hati lahir atas kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. SRI adalah singkatan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks Rika Hati diharapkan mampu memberi tambahan informasi mengenai emiten-emiten dengan kerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, kesadaran terhadap lingkungan, dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks Rika Hati terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti total aset, price earning ratio, dan free float. 9. Indeks papan utama adalah indeks yang menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dan dalam papan utama sebagai perhitungannya. 10. Indeks papan pengembangan adalah indeks papan pengembangan menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pengembangan sebagai perhitungannya. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah indeks individual. Adalah indeks harga saham masing-masing perusahaan tercatat. C. Indeks harga saham individual. A. Pengertian dari indeks harga saham individual atau IHSI. Indeks harga saham individual adalah indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saham teraktif adalah saham yang paling sering diperjualbelikan di Bursa Efek.
Saham yang teraktif didapatkan dengan menghitung indeks harga saham individual atau IHSI. Indeks harga individual hanya menunjukkan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini tidak bisa mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa indeks harga saham individual merupakan suatu nilai yang mempunyai fungsi untuk mengukur kinerja kerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. B, yaitu metode perhitungan IHSI. Untuk menghitung saham kita memerlukan waktu dasar dan waktu yang berlaku. Harga dasar sering disebut HO dan harga yang berlaku sering disebut dengan HT. Harga dasar ditetapkan sebesar 100%. Secara sederhana, rumus untuk menghitung indeks harga saham adalah berikut ini. IHSI sama dengan dalam kurung HT per H0 kali 100%. IH yang berarti IHS yaitu indeks harga saham, HT merupakan harga pada waktu yang berlaku, dan HO adalah harga pada waktu dasar. D, yaitu harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG akan menunjukkan pergerakan saham secara umum yang tercatat di Bursa Efek. Indeks inilah yang paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perekonomian kegiatan di pasar modal. IHSG dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami indeks kenaikan atau penurunan. Kenaikan dan penurunan indeks harga saham gabungan bukan mengindikasikan bahwa semua harga saham di BEI mengalami kenaikan atau penurunan. Alasannya adalah karena apabila indeks harga saham gabungan naik, maka sebagian besar harga saham yang tercatat di bursa cenderung naik daripada harga saham yang sedang mengalami penurunan, dan sebaliknya. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa. Dari angka indeks kita dapat mengetahui apakah kondisi pasar sedang ramai, lesu, atau keadaan stabil. Kondisi pasar modal dikatakan sebagai ramai jika angka indeks harga saham gabungan menunjukkan di atas 100. Begitu juga sebaliknya, jika indeks harga saham gabungan menunjukkan di bawah 100, maka kondisi pasar modal sedang lesu. Dan kondisi pasar dalam keadaan stabil jika angka indeks harga saham gabungan menunjukkan nilai 100. E. Perhitungan indeks harga saham gabungan. Untuk perhitungan indeks harga saham gabungan ini, caranya hampir sama dengan menghitung indeks harga saham individual, tetapi harus menjumlahkan seluruh harga saham yang tercatat. Rumus untuk menghitung indeks harga saham gabungan yaitu IHSG sama dengan sigma HT dibagi sigma HO dikali 100%, di mana sigma HT merupakan total harga semua saham pada waktu yang berlaku, dan sigma HO adalah total semua saham pada waktu dasar. Dari indeks inilah kita bisa mengetahui apakah kondisi pasar sedang ramai, lesu, atau dalam keadaan stabil. Jika angka IHSG menunjukkan di atas 100, berarti pasar dalam kondisi ramai. Begitupun sebaliknya, jika menunjukkan angka di bawah 100, berarti kondisi pasar dalam keadaan lesu, dan jika menunjukkan nilai 100 berarti pasar dalam keadaan stabil. Baik indeks harga saham gabungan individu maupun indeks harga saham gabungan merupakan cara yang sederhana atau tertimbang. Indeks tertimbang merupakan indeks yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Besar kecilnya bobot tergantung dari besarnya pengaruh dari perubahan harga saham tersebut mempengaruhi keseluruhan harga saham yang ada. Saham yang berperan kecil dalam mempengaruhi pasar akan diberi bobot kecil. Metode perhitungan angka indeks dengan menggunakan timbangan atau pembobotan dikemukakan oleh Las-Perez dan Pasce. Kedua orang ini menggunakan faktor tertimbang yang berbeda. Las-Perez mendasarkan pada jumlah saham pada waktu dasar, sedangkan Pasce menggunakan jumlah saham pada waktu yang berlaku. Di mana cara yang mendasarkan pembobotan pada waktu dasar ini dikemukakan oleh Las-Perez. Adapun untuk perhitungannya yaitu IHSG sama dengan sigma HT dikali KO dibagi sigma HO dikali KO dikali 100%, di mana KO merupakan jumlah semua saham yang beredar pada waktu dasar.
Sedangkan untuk perhitungan angka indeks dengan menggunakan waktu berlaku sebagai bobot dikemukakan oleh Pasce. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu IHSG sama dengan sigma HT dibagi sigma HO dikali KO dikali 100%, di mana KT merupakan jumlah semua saham yang beredar pada waktu yang berlaku. F. Penyesuaian harga dasar. Penyesuaian harga dasar yaitu untuk mengeliminir pengaruh faktor-faktor yang bukan harga saham. Nilai dasar selalu disesuaikan bila terjadi corporate action seperti split saham, dividen saham, saham bonus, penawaran terbatas, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong ada 6 strategi, yaitu yang pertama ada penetapan harga diskon dan pengurangan harga, di mana bentuk dari diskon dan pengurangan harga ada bermacam-macam, yaitu ada diskon tunai, diskon jumlah, diskon fungsional, dan yang terakhir ada diskon musiman. Yang kedua ada potongan harga. Potongan harga terbagi menjadi dua, yaitu potongan harga tukar tambah dan potongan harga promosi. Yang ketiga ada penetapan harga tersegmentasi. Yang keempat ada penetapan harga psikologis. Yang kelima ada penetapan harga promosi. Yang keenam ada penetapan harga secara geografis, di mana penetapan harga geografis ini terbagi menjadi 4, yaitu penetapan harga FOB asal, penetapan harga terkirim, penetapan harga zona, dan yang terakhir yaitu penetapan harga berdasarkan titik pangkal. Dan yang terakhir ada penetapan harga internasional. Yang ke G ada perhitungan harga teoritis dan penyesuaian nilai dasar. Harga teoritis adalah sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham. Saham bonus, penerbitan hak memesan, efek terlebih dahulu. Waran, stock split, reverse stock, penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan tercatat. Dan corporate action lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan tercatat. Komite user 24 salah satu faktor yang harus dihitung dalam melaksanakan indeks adalah harga teoritis saham. Harga teoritis saham sesudah pemecahan saham harus dihitung sebab komite user 25 harga ini harus mengadakan penyesuaian sehubungan dengan nilai nominal baru dan harganya secara otomatis akan mengalami penyesuaian. Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, maka harga saham dasar saham akan mengalami penyesuaian agar angka indeks tidak berubah. Untuk itulah dilakukan perhitungan harga teoritis saham yang diakibatkan karena split saham. Selanjutnya I. Penawaran terbatas atau reissue. Reissue adalah suatu cara bagi Maiten untuk meningkatkan jumlah modal di setornya dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya J. Company listing, partial listing, penukaran obligasi, dan penukaran waran. Company listing adalah perusahaan mencatatkan semua modal saham yang telah disetor di bursa di Indonesia, dalam hal ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan partial listing adalah pencatatan sebagian saham milik pemegang saham lama di bursa. Obligasi tukar atau dalam dunia keuangan lebih dikenal dengan istilah exchangeable bond, disingkat XB, yaitu obligasi yang memberikan hak opsi kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbit, misalnya saham anak perusahaan atau induk perusahaan. Penukaran waran atau waran adalah sebuah hak diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya K. Ilustrasi. Untuk contoh ilustrasi perhitungan indeks harga saham adalah pada hari ketiga, saham D melakukan penawaran terbatas dengan rasio 4:3 dengan harga pelaksanaan exercise price per lembar saham 600. Itulah indeks harga baru. Berikut penyelesaiannya.